Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang bidang kartesius. Bidang kartesius terbentuk dari dua buah garis yang berpotongan tegak lurus. Garis yang pertama adalah garis mendatar atau horizontal, merupakan sumbu X atau apsis. Kemudian, garis yang tegak atau vertikal merupakan sumbu Y atau ordinat. Nah, sumbu X itu adalah yang mendatar atau horizontal, kemudian sumbu Y itu yang tegak atau yang vertikal. Kemudian, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut dengan titik pangkal atau pusat koordinat. Nah, pusat koordinat itu letaknya ada di tengah sini. Nah, ini adalah titik pangkalnya, yaitu titik O 0,0. Kemudian, dalam bidang kartesius itu memiliki nilai-nilai tertentu pada setiap sumbunya. Yang pertama, sumbu X ke arah kanan itu akan bernilai positif, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian nilai X itu bernilai negatif jika ke arah kiri, berarti dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk sumbu Y ke atas itu bernilai positif, kemudian yang ke bawah itu akan bernilai negatif. Nah, untuk yang sumbu Y, kalau ke atas kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau yang ke bawah Y-nya bernilai negatif, berarti kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, yang di pangkal sini adalah titik 0,0. Kemudian, pada bidang kartesius itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian-bagian tersebut itu disebut dengan kuadran. Nah, kuadran pertama itu letaknya ada di sebelah atas, di sebelah kanan atas. Nah, ini kuadran 1, nilai X-nya positif, Y-nya juga positif. Kemudian kuadran 2 ada di sebelah kiri, di bagian atas. X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kemudian di bawahnya itu kuadran 3, di sebelah kiri. Kuadran 3 itu X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif juga. Kemudian yang terakhir adalah kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi, dalam penamaan kuadran, itu kuadran 1 ada di kanan sebelah atas, kemudian kiri sebelah atas itu kuadran 2, di bawahnya di sebelah kiri itu adalah kuadran 3, kemudian yang terakhir kuadran 4 itu letaknya di bawah sebelah kanan. Jadi jangan sampai terbalik dalam penamaan kuadran ini. Kemudian bagaimana cara menentukan titik pada bidang kartesius? Nah, titik dalam bidang kartesius ditentukan oleh sepasang bilangan. Yang pertama menunjukkan apsis, yang kedua menunjukkan ordinat. Dan notasi titik itu dituliskan dengan huruf kapital. Misalnya, sebuah titik A yang berapsis X dan berordinat Y dapat dituliskan sebagai berikut. A, X, Y. A adalah titiknya, nama titiknya harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian X-nya itu merupakan apsis, Y-nya adalah ordinatnya. Jadi penulisannya adalah nama titiknya terlebih dahulu dengan huruf kapital, kemudian X, Y. X-nya dulu baru Y-nya, jangan sampai terbalik. Nah, bagaimana menggambarkan titik koordinat ini di bidang kartesius? Contohnya, gambarlah titik-titik berikut pada bidang kartesius. Nah, di sini ada titik A 2,4. Berarti kan dalam penulisan titik X terlebih dahulu baru Y-nya. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Nah, di sini sama-sama positif. Berarti X-nya 2, berarti ke kanan 2 satuan. Kemudian Y-nya 4, berarti ke atas 4 satuan. Nah, titik temunya ada di sini. Ini adalah titik A, 2,4. Kemudian ada titik B, negatif 3,1. Berarti X-nya negatif 3, Y-nya 1. Kalau X-nya negatif, berarti ke sebelah kiri 3 satuan. Kemudian Y-nya adalah 1, berarti naik 1 satuan. Nah, disinilah titik B, negatif 3,1. Kemudian ada titik C, 5, negatif 3. Berarti X-nya 5, Y-nya negatif 3. Karena X-nya 5, berarti ke sebelah kanan 5 satuan, kemudian Y-nya negatif 3, berarti ke bawah 3 satuan. Nah, di sini adalah titik C, 5, negatif 3.
Kemudian titik D negatif 4, negatif 2. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2. Negatif 4 untuk X berarti ke kiri 4 satuan, kemudian Y-nya negatif 2. Negatif 2 berarti ke bawah 2 satuan. Nah, di sini adalah titik D negatif 4, 2. Kemudian untuk contoh yang kedua itu adalah kita diminta untuk menentukan koordinat dari titik A, B, C, dan D. Nah, kita mulai dari titik A. Titik A di sini ada di kuadran pertama. Nah, untuk penentukan koordinat itu kan dimulai dari X kemudian Y. Berarti dari titik A kita tarik garis ke sumbu X. A ke sumbu X, nah di sini 4. Kemudian dari titik A ke sumbu Y, 3. Berarti X-nya 4, Y-nya 3. Berarti A koordinatnya adalah 4,3. Kemudian B. B di sini ada di kuadran ketiga. Nah, dari titik B, karena penamaan titik kan dari X terlebih dahulu baru Y. Berarti dari titik B, kita tarik garis ke X, negatif 3, berarti X-nya negatif 3. Kemudian dari B ini ke sumbu Y. Ke sumbu Y ada di negatif 5, berarti koordinat titik B adalah negatif 3, negatif 5. Kemudian titik C. Titik C ada di kuadran kedua. Dari titik C, kita tarik garis ke sumbu X. X-nya berarti negatif 4. Kemudian ke sumbu Y ada 4. Positif 4. Berarti koordinat titik C adalah negatif 4,4. Kemudian titik D. Titik D kita ada di kuadran ke-4 ini. Nah, titik D kita tarik garis ke sumbu X. Berarti di sini ada X-nya 1. Kemudian D ke sumbu Y. Negatif 4. Berarti koordinatnya adalah 1, negatif 4. Mudah kan? Kemudian contoh ketiga. Jika titik A 2,4, B negatif 2,0, C 2, negatif 4 itu dihubungkan, bangun apakah yang akan terbentuk? Sajikan dalam bidang kartesius. Nah, di sini sudah ada bidang kartesiusnya. Langkah pertama adalah kita harus memasukkan titik A, B, dan C-nya ke dalam bidang kartesiusnya ini. Kita masukkan yang A terlebih dahulu, 2,4. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2. Kemudian Y-nya 4 berarti naik 4 satuan. Nah, titik A ada di sini, 2,4. Kemudian titik B negatif 2,0. X-nya negatif 2 berarti di sini. Kemudian 0. Kalau Y-nya 0 berarti tidak naik, tidak turun. Letaknya ada di sumbu X. Berarti titik B negatif 2,0 ada letaknya ada di sini. Kemudian titik C 2, negatif 4. 2, negatif 4. X-nya 2, Y-nya negatif 4. X-nya 2 berarti sini. Kemudian turun 4 satuan. Nah, ini adalah titik C 2, negatif 4. Nah, jika titik A, B, C itu dihubungkan, berarti tinggal kita hubungkan saja. Kita hubungkan, nah terbentuklah sebuah segitiga. Nah, segitiganya di sini adalah segitiga sama kaki. Mudah kan? Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan selamat belajar.